10 besar se-Indonesia untuk lomba azan Kementerian Pariwisata. Termasuk ngingatin saya ini kayak Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Kamu itu percaya sama Allah? Enggak. Jadi Naufal nanti bakal berkuliah di Madinah. Saya mau private dulu untuk azan dan Masya Allah Subhanallah. Halo, welcome back to English Academy Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi spesial. Siapa lagi kalau bukan Rinoval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih corona? Iya. Ini sudah melanggar regulasi pemerintah ya. Tak dengan ulil amri kan? Iya. Udah vaksin ini. Oh. 3 kali booster. 3 kali booster. Oke, buat teman-teman yang belum tahu siapa ini Rinoval, kita kasih highlight sedikit cuplikannya berikut ini ya. Nah, itu dia si Rinoval. Tapi biar lebih oke lagi, kita minta Rinovalnya langsung yang kasih perkenalan. Saya kasih tahu dulu bahwa Rinoval ini adalah salah satu alumni English Academy. Ya, tahun berapa, Pal? Lupa juga ya. Adapun tahun ajaran terakhir itu tahun 2016-2017. 16-17. Ya, jadi English Ranger graduation-nya itu tahun 2017. Iya, berarti sekitar 6-7 tahun yang lalu ya? Kurang lebih, kelas 3 lebih. SMP. Oke. Teman-teman pengen tahu nih tentang Rinoval. Boleh, tadi foto-foto aja yang baru kita tampilkan. Iya. Foto apa itu? Foto zaman dulu. Waktu jadi siswa IE. Yang lagi bawa piano gini tuh. Gimana dong? Lupa kan? Iya. Ada masalah. Boleh, perkenalan sedikit. Perkenalan Iya. sedikit. Oke. Paling hal-hal yang umum saja. Nama saya Rinoval Fajir Sanversa. Usia saya sekarang 18 tahun. Dan saya sekarang currently sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Zat Insaniyah di Cianjur, Jawa Barat. Sekarang semester 2, alhamdulillah. Iya, udah kuliah ya? Udah kuliah. Iya. Adapun asli ya, saya orang Batu Raja dan sekarang kita di Batu Raja, di tempat kelahiran tercinta. Dan apa lagi sekiranya yang dibutuhkan untuk diberikan? Mungkin yang itu dulu, karena saya mau spoiler sedikit ya tentang prestasinya Noval ya. Itu kenapa mumpung Noval lagi di Batu Raja, langsung kita culik karena ini jadwal beliau ini padat banget gitu ya. Dan untuk ada yang mau saya spoiler itu adalah tentang prestasinya Noval, kenapa sampai kemudian kita harus bikin podcast ini gitu ya. Terbaru hari ini banget ya, baru pengumumannya, Noval masuk 10 besar se-Indonesia untuk lomba azan Kementerian Pariwisata. Se-Indonesia ya, Val ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau nggak salah tanggal 20 Mei Noval nih diundang langsung ke Jakarta untuk menerima nominasi itu ya. Betul, Sir. Iya. Dari situ nanti akan dilombakan lagi. Adapun yang kami terima dari Berita Valid, kami itu akan dikumpulkan 10 nominasi terbaik. Juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit yaitu juara 4, dan juara masyarakat atau dengan like terbanyak. 5 orang itu yang akan menerima grand prizes dan lain sebagainya. Nah, yang Noval pikirkan, yang tentunya itu spekulasi saya sendiri, mungkin ketika kami 10 orang di sana, kami itu akan diinterview kembali. Dan itu saya rasa sebagai penilaian layak nggak menjadi juara. Betul. Mungkin kalau Sir tanya apakah akan dilombakan lagi, ya itu tadi nanti dikumpulkan. Betul. Atau langsungnya diberikan, udah diumumkan dan ditentukan oleh para dewan juri sebelumnya. Se-Indonesia dong? Ya, dunia. Iya. Indonesia kecil dan sebagainya. Luar biasa ya.
Oke, ini Kementerian Pariwisata ya pelaksananya. Iya, dan Wonderful Indonesia dan Wonderful Indonesia. Dewan Masjid Indonesia. Oke, motivasi Noval ikut lomba-lomba ini apa sih, Noval? Baik. Kalau mau katakan motivasi tentunya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun Sir, Noval sedikit mau rombak di pertanyaan Sir yang tadi, motivasi. Noval lebih suka menyampaikan niatnya apa. Oke. Baik, karena memang niat di dalam agama Islam itu adalah salah satu hal yang sangat fundamental dan mungkin banyak orang meremehkannya, namun kita benar-benar harus put the best attention in it. Karena itu sumber segala hal. Setuju, Ya. sepakat. Nah, adapun niat Noval adalah Sir, yang namanya adzan itu kan ibadah Sir ya. Betul, Sebuah setuju. panggilan Setuju. bagaimana kita menyuruh ya itu amr, fi'il amr ya, hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari meraih kemenangan. Maka itu perintah. Nah, ketika Noval adzan, Sir, apakah itu ketika Noval di masjid, apakah itu ketika Noval di sawah, gubuk dan sebagainya, karena saya pernah safari dakwah dan sebagainya. Oke. Apakah itu direkam orang lain atau apakah itu dilombakan dan sebagainya, it just doesn't matter at all. Oke. Ya, karena selama memang saya azan, itu adalah syiar Islam. Yang dimana saya memanggil manusia fisabilillah, maka saya sudah dari awal niatkan ibadah. Baik, menang kalah itu kan pasti biasa Val ya. Mungkin saya akan mengatakan seperti itu. Betul. In the competition it's very usual for that. Oke. Tapi Noval akan bring that thing into something that's out of the box, bahkan a whole new level. Apa itu? Menang dan kalah biasa. Saya katakan kita semua menang. Oke. Karena pada dasarnya orang yang mengikuti kompetisi ini, mereka udah bisa dilihat potensi kebaikan di sana, yang dimana mereka itu menyeru semua manusia yang lainnya ke jalan Allah. Dan menurut saya itu sebuah kemenangan tersendiri. Betul, ya. betul. Karena memang kita sebagai seorang muslim tidak pernah dituntut untuk melihat sesuatu itu berdasarkan materialnya saja, juara 1, juara 2, 3, enggak. Dan bisa jadi serbaik manusia, dewan juri dan masyarakat Indonesia sekitar menilainya mungkin dari makhorijnya, cara pelafasan azannya, siapa yang like terbanyak, ataupun sinematografi dari pembuatan video dan pengeditannya, siapa yang paling bagus. Namun adapun menurut Noval pribadi, Allah selalu menilai dengan siapa yang paling ikhlas di antara kita. Sepakat. Siapa yang memang dari awal, ya Allah, saya ikut lomba ini semoga saja bisa untuk menjadi wasilah at-taqarrub ilaik, mendekatkan diri kepada dirimu ya Allah, seperti itu. Jadi adapun niat Noval, ya mau orang lihat atau enggak, ya kita memang beribadah. Itu adalah hal yang memang sudah menjadi daily rutin kita. Jadi bagian sarana dakwah lah ya. Iya, bisa. Syukur-syukur kan nanti azannya bisa didengar banyak orang dan mengingatkan mereka untuk sholat, datang ke masjid. Termasuk ngingatin saya ini kayaknya ya. Ya, alhamdulillah sadar viewer. Ya. Jadi saya sentil ya. Saya buka rahasia dulu. Ya, Noval ini memang dulu siswa saya, ya kan? Saya ngajar bahasa Inggris. Tapi sekarang dia jadi guru saya sebenarnya ya. Terakhir saya bilang gini, Val, saya ini punya cita-cita loh sebenarnya ya kan. Dan cita-cita saya ini nggak banyak orang yang tahu sebenarnya ya. Tapi akhirnya Noval bisa merayu saya ya untuk menyebutkan cita-cita saya. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya saya pengen jadi muazin di masjid, ya. Tapi saya nggak terlalu pede karena suara saya napasnya pendek gitu ya. Jadi saya request, Noval, buatin khusus dong. Ya, untuk Mister gimana azan kalau napasnya pendek. Akhirnya semalam dikirim ya sama Noval ya. Itu rekaman bener ya semalam ya? Rekaman benar. Iya. Di studio rumah. AKA garasi. Jadi rahasianya ternyata rekaman di garasi itu bagus suaranya ya. Karena dia kayak studio menggema-gema gitu. Betul. Nah, juara azan atau misalnya 10 besar nominasi nasional kementerian itu baru salah satunya aja yang prestasi yang Noval dapatkan di hari ini. Kemarin-kemarin ternyata Noval tuh juara azan nasional juga untuk penyelenggaranya tuh Erlangga loh, penerbit buku yang terkenal banget di Indonesia. Terus juara tilawah juga dan juara 1 untuk lomba English speech
dari Alsa Unsri, Universitas Sriwijaya. Luar biasa. Berarti memang Noval suka dan sering ikut lomba-lomba kegiatan kayak gini ya? Ya, adapun suka ada kecenderungan untuk saya katakan suka, tapi daripada kita katakan suka, memang saya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Langsung ayat. Langsung masuk ini ya kan? Ya, enggak ada masalah maksudnya. Enggak ada masalah. Berdasarkan apa yang memang sudah pelajarin. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dimana kita semua sudah hafal ayatnya, tsumma latus'alunna yauma idzin Anin naim. Artinya angkat ayat. Sok-sok lanjutin ya. Apa tuh artinya? Dan pada hari itu yang kurang lebih kita bisa pahami, pada hari kiamat tersebut mereka itu akan ditanyakan terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah anugerahkan terhadap mereka. Maksudnya ditanyakan di sini adalah pertanggungjawaban. Oke. Baik. Sir tadi bilang berarti suka ya ikut perlombaan dan sebagainya. Sir, daripada Noval katakan suka, Noval lebih merasa bertanggung jawab atas apa yang memang Allah sudah anugerahkan ke Noval. Oke. Noval tidak akan pernah katakan bahwasannya, oh, I have already started since the zero. Saya work hard for it dan sebagainya. Noval nggak akan tolak fakta bahwasannya Noval memang Allah karuniakan banyak kelebihan dari dahulu kecil, ya. Nah, memang kalau mau kita mengarah kepada kesenian, public speaking, how to package thing in front of a people, itu seolah-olah memang Allah mudahkan Noval jalannya ke sana. Nah, pada awalnya Noval karena kita belum belajar akidah, tauhid, yang mau beriman dengan hal-hal yang gaib, ya itu nggak ada. Cuman dulu motivasinya apa? Saya ini ada kemampuan, saya bisa melihat itu, ya. Dan sebagaimana yang saya katakan juga tidak banyak orang yang memiliki kemampuan ini. Nah, saya merasa bertanggung jawab untuk menyalurkan kemampuan tersebut, ya, kepada hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri saya pribadi ataupun orang lain. Nah, sedikit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullahu taala, salah satu ulama terbaik pada zamannya, beliau mengatakan bahwasannya sesungguhnya harta, jabatan, kekuatan, kesempatan, semuanya harus dilampiaskan kepada wadah yang ditentukan. Dalam artian seperti ini, Sir. Kita ketika memiliki sesuatu yang kita only keep it for ourselves, kita cuma simpan untuk diri kita pribadi, maka mau nggak mau, it will wither. Itu akan hancur. Ya. Maka apa? Kita harus keluarkan, harus gunakan tenaga tersebut, uang tersebut, kemampuan tersebut, ya, untuk hal-hal yang memang bermanfaat. Karena kalau tidak kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat, maka Allah akan ambil itu atau kita akan menggunakannya kepada keburukan. Baik, contohnya mungkin kalau yang saya tampilkan tadi, foto-foto saya tadi, kemampuan kesenian saya. Astaghfirullahaladzim. Iya. Nah, maka dari itu kamu suka melakukannya. Kalau memang suka sebenarnya cuman ada kecenderungan it's just fine, dan saya nggak akan menolak juga fakta bahwasannya saya ada merasa bahagia ketika dilihat orang saya melakukan apa yang terbaik di depan stage. Tapi yang dominan itu rasa tanggung jawab. Saya mati nanti kemampuan saya ini akan dipertanggungjawabkan. Allah tanya, digunain buat apa, Pal? Digunain buat merayu cewek kan? Bebada gitu kan? Oke, jadi sebenarnya untuk jadi kalau kita punya skill tuh lampiaskan atau salurkan untuk ke jalan kebaikan, gitu ya. Not to self-proclaim that we are the best, enggak. Tapi memang karena Allah tuntut itu pada hari akhir nanti. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita punya skill, nggak usah malu-malu juga ya sebenarnya ya. Tunjukin dan showing orang gitu. Mana tahu juga bisa menginspirasi atau jadi jalan motivasi orang lain melakukan kebaikan kayak gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku ngelihat juga sikon. Oh gitu ya. Oke, jadi Noval tadi kan udah menang lomba azan, lomba Quran, lomba English speech gitu ya. Ngomong-ngomong, emang bahasa yang dikuasai ini bahasa apa aja ya? Inggris sama Arab kayaknya, atau ada yang lain? Kalau buat yang dikuasai macam-macam paling cuman Inggris sih, Sir. Buat Gitu. Foreign language. Adapun Arab, Jepang, Rusia, saya nggak sebanyak Vicky Naki buat sekarang. Oh gitu ya, oke. Wah, ditunggu nih, Vicky Naki ditunggu, ya kan? In one day. Jadi belajar Rusia sama Jepang juga sekarang? Ya,
Oh Dan gitu. Arab juga sedang on proses. Oh gitu ya. Kalau gitu kita minta coba sedikit dong perkenalan pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Gimana coba? Ayo. Bikin Aki jangan takut ya. Enggak. Saingannya udah mulai datang nih. Masih jauh sekali. Oke. Coba dong, kasih sedikit. Apa kayak tadi ya? Iya, boleh. Maksudnya sebenarnya juga al-waqi'iyah kaifa nuhadditsu anfusana law natahaddatsu bil arabiyyah aw bil yabaniyah wa bimujarrad التعريف تعريف أنفسنا للآخرين وهذا لا يعتبر بأنه لا يستطيع أن يتحدث باللغة العربية. The thing that I just said before, when someone just clearly introduces themselves in a variety of languages, that doesn't mean that they actually able to speak that language. Oke. It just possible for them. They only memorize that part. Alright. That's the thing that Got makes that. me okay. Maybe a lot of people, wala rubbama aktharun nas ya'tabirun. Many of them think and they would make a judgment that هذا الرجل فعلا ذكي. He's just so genius. مع ذلك, but behind that, he actually only able to do that one part. Oke. Yeah. As for ourselves, is the one who would actually strive our way to learn one way to another, from language to another languages. Kita tuh sebenarnya malu gitu loh kalau ngomong bahasa lain dan macam-macam, karena memang ini orang sok pinter aja gitu loh. Oh gitu. Jadi ya, itu haters kayaknya kayak gitu ya. as for Yaban, Okay. for example, konnichiwa minasama, boku no namae wa Rinoval Fajrisan Versa, wa sore de mo Ingirisu Akademia Totemo daisuki desu. Iya. Hai. Saya tahu itu aja. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Ya, dan memang karena belajar beberapa bahasa itu juga, it's not about how we're able to speak up. Okay. Itu bukan cuman kita, tentunya bahasa sendiri, sir. Fungsi utamanya mukhotob atau lawan bicara kita, the dialogue partner itu understand what we want. Ya, Itu udah cukup. betul, Ya, sepakat. Itu karena orang-orang zaman dulu mana ada istilahnya grammar, Yes, sorof dan lain setuju. sebagainya, katakana, hiragana, Betul. macam-macam. Betul. Cuman memang ya karena memang tuntutan zaman sekarang lebih kompleks, belajar lebih dari satu bahasa berarti juga kita bisa make a money and make a life out Yeah. of it. Cuman maksud saya memang bukan belajar bahasa ini sekedar hobi ecer-eceran saja biar terlihat, enggak. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kan dakwah saya. Ya, betul. Terlalu banyak mentions dan ya countries yang mereka itu belum mengenal Islam, dan saya nggak tahu, Allah permudah jalan buat saya mempelajari variety of languages. Jadi semoga aja Allah permudah jalannya menuju hal tersebut. Amin. Kita minta doanya para netizen yang nonton ini juga ya. Semoga Noval dan orang-orang yang lagi menuntut ilmu dimudahkan untuk Amin. mendapat ilmunya Amin. ya. Amin. Ngomongin dakwah, ya kan? Sekalian menang lomba baca Al-Quran nih, ya kan? Coba mungkin teman-teman juga pengen tahu batuk ini ya kan? Bacaan Qurannya kayak gimana? Mungkin bisa dikasih beberapa ayat pendek lah. So request lah. Iya, yes. Saya nggak hafal. Ayo udah. Iya, ya. Baik. Langsung saja. Langsung coba gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Cukup saya. Subhanallah. Nanti panjang. Iya. Itu ayat tentang apa tadi? Sebenarnya itu tadi surat Fussilat. Ya.
Saya lupa ayat berapa, cuman itu di halaman kedua kanan bawah itu. Ya. Ustaz Adi Hidayat. Saya mau bilang ini novel Hidayat ini. Enggak. Jackie Chan pernah mengatakan bahwasanya I never want to be the second Bruce Lee, but I always want to be the first Jackie Chan. Yes. Kalau versi novelnya saya tidak pernah mau menjadi Zakir Naik yang kedua, apalagi Adi Hidayat yang ketiga. Namun saya ingin selalu menjadi Rinova Fajizan Fasa yang pertama. Namun kembali lagi. Malu. Cuma maksud saya kalau sertanya tadi ayat itu serta ditanya ayat itu bahasa apa? Iya. Bahasa apa? Jadi innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Jadi ada orang-orang yang memang mereka tuh udah deklarasi lah. Rabbunallah, Tuhan kami itu Allah. Apakah cukup dengan mereka mengikrarkan iman mereka, kami itu percaya sama Allah? Enggak. Tsumma istaqamu. And they are continuously in that path. Mereka tuh istiqomah di jalan tersebut. Fala khaufun alaihim. No worries for them. Mereka nggak akan merasa ketakutan sedikit pun. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak sedikit pun akan bersedih. Ulaika ashabul jannah. Dan mereka itulah orang-orang ahli surga. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Jaza'an bima kanu ya'malun. Balasan yang setimpal dari apa-apa yang mereka sudah lakukan di dunia dahulu. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Ya subhanallah nggak apa-apa. Cuman memang ini sedikit nggak apa-apa ya masukan. Subhanallah dan masya Allah itu dua-duanya kita bisa gunakan in a lot of circumstances, in any kind of situation, varieties ya. Tapi memang kalau buat detailnya dan memang terkhususnya, masya Allah tuh kita gunakan untuk melihat apa-apa yang menakjubkan mata, menakjubkan hati. Apa arti masya Allah itu sendiri, Sir? Maha suci Allah ya. Subhanallah itu. Itu subhanallah. Kenapa enggak, kita belajar. Iya betul. Gitu. Ini yang saya bilang kan guru saya. Itu yang saya bilang. Tanasuh, saling menasihati. Oh, saling menasihati ya. Kan tarik menarik ke surga. Betul. Sir kan biasanya siapa tahu lebih tinggi nanti derajat surganya ketika dari Novel. Ya, Novel kayak gini kan Sir jadi guru dulu. Sir panen semua dong pahala Novel. Iya nggak sih? Amin. Duit. Tapi memang saya ketemu banyak guru ya sesama profesi. Terus kita tanya kan sebenarnya keberhasilan atau tingkat kesuksesan atau misalnya tingkat tertinggi kita tuh jadi guru tuh senangnya tuh pas kapan? Semuanya jawabnya sama. Kita tuh senang banget ketika melihat siswa kita tuh jauh lebih pintar dibanding kita gitu. Karena disitulah titik keberhasilan kita sebenarnya gitu. Berarti Sir belum bahagia dong? Ya, saya sudah bahagia banget ngelihat siswa saya udah kayak gini. Apalagi masih on progress nih, ya. Istilahnya kalau Goku belum Super Saiyanya nih. Jadi intinya, masya Allah, subhanallah itu maha suci Allah. Kenapa kita katakan maha suci Allah? Maksudnya Allah itu kita bersihkan dari sana. Contoh, kita bersihkan Allah itu ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu, Allah yang takdirkan, Allah yang bisa untuk atur-atur dan lain sebagainya. Allah yang menghendaki. Nah, ketika terjadi sesuatu buruk berarti Allah juga dong? Enggak, subhanallah. Allah itu maha suci dari hal Allah memang ciptain, cuman bukan berarti Allah yang salah. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Tapi kenapa masya Allah? Luar biasa apa-apa yang dikehendaki Allah. Jadi memang ketika kita melihat mungkin ada suara yang bagus ataupun orang yang sangat baik membantu kita, masya Allah. Ya. Luar biasa apa-apa yang Allah kehendaki terhadap kejadian ini. Maksudnya kehendak Allah tuh baik banget. Sementara terjadi keburukan, Allah tuh tersuci dari hal ini. Gitu. Seperti itu sih. Silakan dialihkan isunya. Enggak, saya tertarik dengan ada godaan-godaan tadi itu. Jadi tadi ada tentang apa sih namanya? Kita tuh harus selalu istiqomah. Ya kan? Khutbah Jumat kemarin. Ya kan? Jadi istiqomah ini kan bukan hal yang mudah ya. Saya lebih penasaran tuh, kan dulu Novel ini siswa saya dari SD sampai SMP. Nah, SD kelas 4. Iya, SD kelas 4 ya. Nah, begitu SMA-nya saya sebenarnya unpredictable banget kalau ternyata Novel ini milih masuk ke pesantren. Padahal sebenarnya di mana namanya? Prestasinya waktu SMP itu luar biasa banget ya. Di IE aja pialanya dari lomba nyanyi, lomba
speech gitu ya. Artinya kalau pengen Dan saya nggak masuk- bangga dengan yang nyanyi. Iya. Yang Quran ya yang bangga ini yang sama azan ya. Maksud saya artinya waktu itu kalau pengen masuk SMA yang favorit itu kan jalannya mulus banget tuh, karpet merah. Ini milihnya ke pesantren. Ada apa nih Val kira-kira? Mungkin bisa berbagi juga biar jadi inspirasi untuk adik-adik sekarang yang SMP mungkin masih agak ragu-ragu nih mau masuk ke pesantren. Itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adapun kenapa saya memang banting setir Ya. ke pesantren dan di mana nggak ada sama sekali basic ke pesantren juga sebelumnya, dan dari silsilah keluarga nggak ada juga yang belajar agama. Temen nggak ada yang ke sana, Nggak ada. ya kan? Suasana baru, Banget. keluarga jauh, Ya. dan selama ini emang SMP udah bisa bahasa Arab? Teman-teman sekalian, saya SMP belum sholat 5 waktu. Ya. Dan ini bukan saya membanggakan apa-apa yang sudah menjadi aib saya, enggak, ya itu aib tentunya, cuman lihat bagaimana saya tuh memang zero di sini. Saya katakan nggak tahu, bahkan yang ironically saya dulu sholat duha, Oke. tapi nggak sholat 5 waktu. Kenapa saya sholat duha? Karena sholat duha itu yang saya tahu memperlancar rezeki. Rezeki ya. Jadi materialistik banget gitu loh. Jadi biar dapat cuan banyak ini. Nah, padahal Allah itu menyukai hambanya yang taqarrub ilahi dengan amal-amal yang diwajibkan. Iya betul. Yang wajib itu lebih besar. Cuman kan Betul. ini apa yang bisa diambil, ditarik benang merah, betapa nggak pahamnya saya agama gitu loh zaman dahulu. Nah. Jadi emang nggak ada basic. Iya. Terus gimana challenge-nya begitu pindah ke pesantren kayak saya bilang? Saudara jauh, teman mungkin nggak ada, waktu itu juga belum bisa bahasa Arab dan segala macam. Itu kan challenge semua nih di depan. Gimana ini face yang kayak gini tuh? Novel rombak sedikit Sir ya. Jadi dari pertanyaan Sir sendiri, challenge-nya itu gimana? Novel dari awal tidak merasa tertantang. Oke. Bukan berarti oh saya sebenarnya mudah saja untuk, enggak, memang dari awal saya jadikan semuanya itu a chance of pleasure seeking. Oke. Jadi memang saya cari kebahagiaan di sana. Ya. Kenapa cari kebahagiaan? Pak memang di SMP dulu nggak bahagia. Enggak, luar biasa bahagia. Iya. Nah, Sir, yang membuat mungkin anak-anak itu hidupnya, saya bukan berarti self proclaim saya jauh lebih superior dari kan, wallahi bisa jadi yang menonton video ini jauh lebih berilmu dan jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang itu yang merasa hidupnya monoton. Setuju nggak sih? Oke, setuju Banget. sih. Ya kayak Iya. gini. Ya kalaupun ada pun kehidupan yang mau sedikit manis pahit, ada romansanya, paling Iya. kayak gitu-gitu Iya. aja. Gitu loh kan. Betul. Ujung-ujungnya zina, anak Iya. dari. Cuman yang ingin saya sampaikan, emang kamu merasa monoton itu? Enggak. I'm feeling excited for any kind of possibilities that I might face. Possibilities itu sendiri, kemungkinan itu tuh apa? Ya, bahwasannya saya nggak pernah tahu apakah saya bisa kalah atau enggak. Dan itu semua ada bet, ada taruhannya. Yes. Ya, apakah kita itu akan diolok-olok sama orang dan sebagainya. Itu semua thrilling for Novel. Dan Novel suka hal tersebut. Nah, Sir tadi kan bilang, apakah kamu merasa tertantang? Apakah merasa tertantang atau enggak? Itu kan tantangan semua. Iya betul. Kamu nggak ngerasa gimana? Dia bakal susah deh, pesimis deh. Iya. Novel memang dari awal, justru kalau ada suatu hal yang Novel belum pernah temukan di kehidupan, oh ini chance dong, cari something new. Yang Novel akan memastery atau menjadikan hal tersebut passion baru Novel kembali. Oke, di gaspol gitu. Gaspol, kalau memang guru mata pelajaran saja hanya harus Satu. ya Betul. Ya. Betul. menguasai satu mata pelajaran. Betul. Kenapa murid harus menguasai segala mata pelajaran? Betul, Ya. sepakat. Nah, Novel tidak pernah tanyakan itu dan Novel nggak tahu jawaban kelanjutannya. Cuman, adapun buat Novel pribadi, jadi Novel nggak mencoba untuk menggali motif dari pertanyaan itu. Apakah kita mengatakan, oh berarti murid itu harus langsung to the point aja? Enggak juga. Kalau buat Novel pribadi, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, saya sampaikan saja, dan ini bukan sebagai tafakhur, bukan sebagai berbangga-banggaan insya Allah. Saya dulu ya ranking 1 di kelas, ya, dan sempat ranking umum juga. Subhanallah. Masya Allah. Oh, Masya Allah ini. Kalau subhanallah berarti karena nyontek. Oh iya. Iya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin saya sampaikan dari ranking 1 itu? Iya. Ranking 1 kan berarti teman-teman sekalian, dia memiliki banyaknya nilai-nilai yang memang
di atas rata-rata. Jadi Betul. memang dia nggak anjlok di satu sisi dan lain sebagainya. Yang tentunya saya nggak memungkiri mungkin ada yang masih dibantu guru dan sebagainya. Ya kalau udah 90 itu berarti emang gede sih. Iya, betul. Kalau 70, 60 lah itu dibantu. Betul. Ya. Emang skill lah ya. Ya. Teman-teman sekalian, mungkin memang Allah sudah karuniai basic bahwasanya saya memang love to learn a lot of additional thing in life. Cuman tetap di sini ada namanya ala bisa karena biasa. Ya. Novel memang tahu persis peran saya itu waktu itu belajar ya. Saya sebagai murid itu belajar. Maka ya saya mengetahui satu hal bahwasanya kesempatan ini saya nggak akan dapatin lagi, belajar. Jadi memang Sir, sebagaimana yang Sir tahu juga dahulu Rinoval sekolah dari jam 7 sampai jam 12, pulangnya Senin, Rabu, Jumat English Academy. Iya, betul. Selasa itu BTA 70 ya, segala hal dipelajari macam-macam. Minggunya karena itu pun pulangnya belajar yang lain lagi, ya, les lagi. Jadi memang wajar saja Novel sebenarnya melanggar regulasi pemerintah. Saya dari dulu kelas 6 SD kan memang udah pakai motor. Oh iya. Kan? Tapi kalau udah pakai jaket nggak ketahuan. Iya. Karena emang dia big sebenarnya. Big mouth. Iya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, lihat bagaimana saya memang menikmati proses hal tersebut. Saya nggak pernah katakan proses itu enak, enggak. Yeah. Dan menikmati hal itu bukan berarti hal tersebut enak, enggak. Tapi it's about how we became professional in our life. Jadi Elon Musk mengatakan itu nggak pernah we just need to get things done. Ya tentunya ada sedikit kata-kata yang eksplisit kotor dan sebagainya. Novel nggak masukin. Tapi intinya apa? It's not about how we're feeling this optimism or pessimism. Kita tuh percaya diri atau enggak, but we just need to get things done. Ya. Karena apa? Ya kita tuh akan membutuhkan hal yang kita lakukan sekarang itu. Jadi, teman-teman sekalian, Novel saya katakan, saya sangat nggak suka matematika. Ya. Dan saya juga nggak suka bahasa Inggris sebenarnya. Iya. Itu tapi saya bisa menikmati bahasa Inggris, itu bukan karena bahasa Inggrisnya. Tapi ketika saya sudah bisa melihat buahnya, the labor of it, Novel bisa ikut lomba, Novel bisa terlihat seolah-olah baik. Sedikit rahasia umum orang ini. Orang kalau bisa ngomong bahasa Inggris tuh mereka akan menganggap intelligence-nya itu kan di atas rata-rata. Iya. Padahal sebenarnya intelek. Iya. Padahal nggak sebegitunya juga ya. Itu sangat biasa. Betul. Ya. Cuman ngebel lah seolah-olah wah ini minumnya susu keju terus boring banget gitu udah kayak native speaker padahal enggak. Nah, ini Novel sampaikan tapi apa? Novel menikmati proses pahit dalam pembelajaran hal tersebut hingga pada Novel mengalami suatu masa Novel tuh menikmati segala pelajaran karena apa? Novel sudah bisa. Betul. Dan itu tuh bukan masalah Anda pintar atau enggak, Anda mau dulu atau enggak. Nah, ketika sudah ada kemauan itu, apakah kita have the courage to start atau enggak? Karena kadang kan orang mau dari angan-angan jadi kemauan. Setelah itu udah selesai karena udah terlalu melihat terlalu banyak kisah-kisah gagal seseorang. Iya, betul. Ya. Tapi kalau Novel tipe orang yang otaknya, pikirannya nggak begitu panjang. Nah, ini menandakan saya itu intelektual, bukan intelektual ya. Teman-teman sekalian yang terlalu diangkat-angkat saja. Saya orangnya biasa saja. Cuma yang ingin saya sampaikan, kita kalau terlalu banyak mikir, kita nggak akan ada self experience apapun. Dan apalagi teman-teman sekalian ini kan generasi milenial sih terlalu banyak melihat, oh dulu orang-orang gimana, oh kalau kayak gini terlalu banyak. Coba dulu aja. Just do it. Do it. Karena Anda sekarang berada di fase di mana kamu melakukan kesalahan. Orang-orang itu akan menganggap itu biasa. Emang pada masanya, karena akan ada suatu masa kamu nggak akan boleh lagi melakukan kesalahan. Ya karena orang-orang itu sudah bergantung kepada kamu dan lain sebagainya. Nah, dari sana Novel tarik benang awal lagi. Novel kuasai segala pelajaran. Sekedar untuk standarisasi bisa mengadakan ujian. Ya, Novel mendapatkan beberapa, ya tertinggi tidak, cuman di atas rata-rata alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus shalihat, ya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak akan bisa. Sebenarnya yang ingin Novel sampaikan kembali lagi, dari sana Novel sudah mengalami, oh ternyata ada enak, ada nggak enaknya semua. Matematika, ngapain? Nanti kita pakai kalkulator juga, nanti kita jadi entrepreneur dan sebagainya. Iya, tapi apa? Kenapa kita harus menguasai segala hal? Untuk melatih bagaimana otak kita itu terbiasa dengan segala macam pola pembelajaran. Ya.
Jadi memang we're being adaptive. Dan saya keluar dari sana, keluar dari sekolah umum itu, novel kan contoh kayak di pesantren. Tiba-tiba belajar nahwu sorof, belajar ngaji. Oke, mungkin karena di video seolah nggak terpotong, tapi tadi commercial break sedikit ya. Nggak apa-apa. Ujian, sabar, puasa. Sabar. Dunia. Ya. Sementara. Nah, Nah, intinya kembali lagi ke pertanyaan, kenapa banting setir ke pesantren? Jadi kalau kita mau ngomong, wah, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya mati, bekal apa yang saya siapkan? Mana ada kayak gitu? Mana ada gitu kan? Ya. Maka saya katakan memang saya ke pesantren itu untuk mencari hal-hal yang mungkin bagi saya baru. Memang ingin mempelajari hal-hal apa sih yang akan saya temukan di luar Batu Raja kah? Dan saya juga mau merasakan apa rasanya jauh dari orang tua, gitu kan? Saya pikir saya begitu kuat, ternyata saya langsung nangis 3 hari berturut-turut. oh gitu. Tisu paseo, Iya. itu saya habiskan sendiri. Oh, Baru gitu. 3 malam. Saya hitungin banget. Ya. Sok kuat kan Iya. saya. Kan di pesantren nggak ada handphone, jadi nggak bisa telepon dong. Kan saya tahu ilmu packaging tadi saya bilang. Oh, tentang gitu. manusia. Ada wali santri lewat, permisi ibu, saya ingin menelpon orang tua saya. Iya. Nomornya Telkomsel, nanti bisa pakai pulsa mereka saja. Iya. Ya, daripada saya mau nunggu HP yang disediakan ya. Iya. Sebulan sekali saya nelpon ya. Ngomongin orang tua sekalian, gimana dukungan orang tua terhadap apa sih namanya, passion, keinginan Noval hingga sampai saat ini? Itu Ya, gimana? kalau ngomongin dukungan mereka, Iya. ya mereka dukung 100% dari apa-apa yang mereka bisa dukung. Maksudnya mereka selalu bahasakan seperti ini, Ustaz Angga. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Novel kami tidak bisa banyak bantu kecuali apa-apa yang memang sudah kau saksikan sendiri. Tugas kami sebagai orang tua, kami bantu biaya, transportasi, dan tidak lain dan bukan yang terpenting adalah doa. Karena pada akhirnya memang betul kau mungkin selalu self-proclaim dan mengatakan kalau bukan karena kalian berdua kami tidak akan bisa. Iya, cuman kami yang lebih mengatakan kalau bukan karena kau dewe yang galak, karena kamu sendiri yang ingin melakukan hal tersebut, maka kamu kan nggak akan bisa. Jadi saya memuji mereka muji balik. Maka saya kembalikan ke atas. Berarti kayak gini aja Mama ya, dari dukungan kalian, kalau bukan karena Allah. Langsung, oh naam Saya mau sebut subhanallah atau masya Allah ini? Masya Allah. Ya, jadi pada akhirnya Iya. ya mereka cuman bisa dukung apa-apa yang memang ya udah kami cuman bisa kayak gini Pal. Meskipun saya langsung katakan yang kata kalian cuman bisa segini itu sudah lebih dari cukup. Luar biasa ya, Ya, sebenarnya. padahal apa? Inilah yang kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu lack yang mereka itu nggak dapatkan. Yes. Karena sedikit saja saya, berapa banyak manusia itu yang diharamkan dari ilmu. Karena apa? Diharamkan dari ilmu. Maksudnya memang mereka tidak bisa belajar. Oke. Karena in the condition of financial, Oke. they're having I some see. struggles in it. Ataupun karena anaknya yang nggak mau dan sebagainya. Jadi ada aja gitu loh. Iya. Problematika yang menghalangi mereka dari hal tersebut. Diharamkan itu maksudnya terhalang. Cuman ada pun untuk Rinoval, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ya Rinoval dengan dukungan orang tua, Allah mudahkan. Tentunya Allah yang mudahkan, tapi dengan wasilah mereka. Seperti itu. 100% mereka dukung. Jadi luar biasa sebenarnya. Kalau Mama nonton aku udah nak minta beli kapal. Ini aku muji kalian. Memang tulus. Ya. Enggak, aku baru mau bilang kalau ada mama papa di depan maunya ngomong apa. Nggak gini-gini, Sir. Oh gitu. Kemarin malam aja. Iya. Saya tuh memang apa ya? Saya kan ada adik. Iya. Adik kita kan memang dia memang kayak mama banget, 11-12, mama mininya lagi. Iya, iya. Cantik gitu kan. Iya, betul. Luar biasa rambutnya pirang dengan bukan pirang Iya. apa? Brunette dengan sendirinya Yes, dan curly. curly tanpa harus ada pakai. Yes. Ja'alakum syu'uba wa qabaila li ta'arafu, kami jadikan kalian berkabilah-kabilah dan beras-ras yang berbeda-beda li ta'arafu untuk berkenal-kenalan. Iya. Saya bilang kayak gini, Iya. Mama lagi nyiapin buat persiapan sahur besok, udah disiapin dari malam. Oke. Itu kan wanita tuh kan kalau lagi motong-motongin bawang macam-macam. Mama tuh ketika di rumah menanggalkan segala apa yang sudah dia raih, dia dekan kah, dia S3 kah, macam-macam, Ibu Lisa apa dan macam-macam yang disegani orang. Ya ketika dia di rumah, mama gitu. Iya, iya, Kayak daster, iya, iya. motong bawang dan sebagainya. Iya. Saya tuh liatin, ini terjadi. Oke.
wah cantik banget Pak. Stanton gitu. Iya. Pisaunya tajam. Oke. Saya tuh jangan orangnya swearing kayak demi Allah atau apa atau menyumpahin orang. Demi Allah, cantik banget. Cantik dan kamu mau dibeliin apa sih? Enggak ada. Saya juga cantik banget gitu loh. Oke. Langsung. Oh ya udah makasih. Nanti kalau mau uang di toko aja habis. Astagfirullah. Seuzon dengan anak cewek. Oke, saya speechless di bagian ini, saya nggak mau lanjutin. Saya ganti toko aja. Ampun. Oke. Kalau papa gimana, papa? Nah, jadi memang seorang ayah yang dimana ya kita sesama pria. Asik. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya Oke. Jadi pada akhirnya memang Oke. yang memang menjadi langsung mengekspresikan ayah kamu tuh sebenarnya kayak gini itu ibu, mama lagi pada akhirnya mama ya. Cuman kalaupun ayah sebenarnya yang paling sering demam, paling sering nangis, paling sering ketawa macam-macam. Kok bisa tahu? Nova sendiri nggak pernah melihatnya, jarang. Tapi mama yang sampaikan. Ya, tentunya ayah hanya memperlihatkan sisi-sisi lembutnya dengan mama saja. Sisi gentleman-nya. Gentleman-nya, apalagi sesama pria gitu kan. Betul. Itu. Jadi saya mau kasih tahu puncaknya sebenarnya ya dari podcastnya kita hari ini, supportnya keluarga, terus konsistensinya Noval dalam belajar itu menghasilkan pengumuman. Nah, minggu kemarin Noval ini diumumin kalau dia udah lulus di Madinah. Alhamdulillah. Jadi Noval nanti bakal berkuliah di Madinah. Hanya tinggal menunggu kloter keberangkatannya aja. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut tentang ini. Sebelum ceritain, Noval jelasin dulu maksudnya diterima itu apa. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin udah dari pesantren yang daftar ke Jamiatul Islamiyah yaitu di Madinah UIM, pasti kita semua udah tahu ya. Dari tahta dirasa ke tafasilul ikhtibar ke tahta dirasa lagi, setelah itu murasyah. Nah, murasyah ini tulisannya murasyah tafsil koma mabadi'an intidharan li muwafaqatil nihaiyah. Maksudnya apa? Anak ini sudah dijadikan kandidat mahasiswa. Ya. Yang dimana dalam proses penungguan untuk persetujuan akhir jamiah atau universitas itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Kenapa Noval memang nggak langsung mau celebration, apalagi selebrasinya terlalu awal, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Karena memang masih ada kemungkinan bakal dibatalkan. Ada kemungkinan. Tapi kalau udah dapat murasyah ini 80-90% itu udah keterima. Nama kita tuh udah tercantum. Sekarang dikasih ke pemerintahan agama Saudi. Nah, saya kurang tahu itu prosesnya gimana. Sekarang nama kita tuh di Madinah udah ini ke pemerintahan Saudinya gimana. Nah, dan kemarin saya ngobrol macam-macam, ada yang bilang ya udah langsung berhenti aja dari kuliah kamu itu sekarang. Enggak gitu konsepnya akhi. Kita ini talibul ilmi. Ya selama memang Ustadz Wildan hafizahullah taala, Fata Mubarak salah satu dosen bahasa Arab saya sekarang, dia selalu mengatakan jangan lepaskan satu kebaikan ketika kamu belum dipegang atau memegang oleh kebaikan lainnya secara pasti. Itu kalau memang belum ada kepastian saya harus berangkat, saya memang benar-benar harus packing, menyiapkan pembaharuan paspor dan sebagainya, saya tetap berkuliah karena memang seperti yang saya bilang tadi di awal, salah satunya juga motivasi atau niat untuk lomba azan. Kita tuh dari awal beribadah. Dimanapun kita berada, kita ibadah. Kita ini bukan hamba Madinah, bukan hamba Ramadan juga kita semangat ibadah Ramadan saja, tidak. Ya. In any time of place, in any kind of time, in any kind of chances that you meet in your life, that's the chance. Itu ibadah. Ya, ibadahin saja, act of worship. Jadi masih ada kemungkinan Noval bakal ditolak. Noval jangan dibahasain seolah-olah kamu masih ada kemungkinan kayak gitu dong, optimis dong. Teman-teman Noval pada bilang seperti itu. Tapi ini bukan seuzon, melainkan memang lebih kepada waspada dan khawatir. Dari sini Noval merasa bahwasannya ada kemungkinan seperti ini seperti itu. Noval kan bisa mengkencangkan lagi ibadah Noval, ikhtiar Noval. Ya Allah, tolong ya Allah, dipercepat. Gitu. Berarti kita bantuin doa juga ya, semoga rencananya Noval dan
perjalanan ke Madinahnya ternyata dilancarkan, Amin, amin, lulus, sukses, dan Amin, amin. sampai nantinya ya kan ilmu-ilmu di sana bisa ditularkan juga ke Indonesia. Insya Allah ta'ala. Makanya saya akan masuk ke pertanyaan saya selanjutnya, ya kan? Nanti kalau misalnya Apalagi nih. ya kan banyak tuh ya para pendakwah yang alhamdulillah kasih banyak ilmu yang ngebuat buka pintu hidayah sama orang, ya kan? Terus dia udah di Jakarta, ya kan, Bandung, segala macem. Saya bilang Noval nanti masih inget Batu Raja nggak ya kira-kira ya? Ini pertanyaannya sebenarnya nggak begitu perlu serius jawabnya. I mean, Batu Raja is the place where I'm keluar pertama kali di dunia ini. Iya. Oh, lahir di Batu Raja ya? Antonio. Udah nggak ada lagi rumah sakitnya yang itu. Udah nggak ada lagi. Ya kan pindah ke sini. Batu Raja. Iya, Batu Raja ya. Dan yang kedua, pertama kali mengalami love quarrel. Aku nggak Maksudnya adalah pengalaman belajar pertama kali. Mau nggak mau maksudnya gini, Sir. Novel pernah sampaikan kan maksudnya, tapi Novel bawain lagi yaitu highlight kita. Contoh gini, kita tuh memang benar Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala hal. Yes. Dan Allah yang menjadikan hal tersebut kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Yes. Tapi memang perlu kita ketahui, Sir, kenapa Nabi SAW bersabda, man lam yashkur nas lam yashkurullah. Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, maka belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan apa, Sir? Memang benar Allah yang kasih kamu kebaikan tersebut, hadiah tersebut, kemenangan tersebut. Tapi ada wasilah-wasilah yang Allah jadikan perantara agar kamu bisa mencapai tujuan kamu tersebut. Apa itu? Manusia sekitar, tempat kamu sekarang berada di sana tersebut. Maka apa, Sir? Mau nggak mau, Noval bisa kayak gini sekarang. Meskipun Noval sekarang sudah di Jawa Barat, pernah ke Jogja, pernah ke saya lupa. Saking banyaknya juga ya. Intinya ya keliling Indonesia dan sebagainya untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Kampung Inggris dan Bali dan sebagainya. Bukan liburan, karena memang di sana pernah ada study tour, ya. Kenapa? Saya tetap harus mengingat, mau nggak mau, dan nggak mungkin juga melupakan Batu Raja, karena memang saya chapter pertama saya, kalau nggak ada chapter pertama yaitu di Batu Raja, saya nggak akan bisa kayak gini sekarang. Mungkin kalau Batu Raja ini hidup, dia mau menjadi orang yang humble, dia akan katakan, enggak, Val, sebenarnya kalaupun kamu lahir di tempat lain, contoh di bukan Kemelak, Mas, Batu Raja. Makassar misalnya. Makassar gitu. Okay. Jangan, Sir, yang dekat-dekat. Maradua. Di luar Batu Raja. Ya, luar Batu Raja. Di Maradua. Ya kalaupun di Maradua ya kamu akan tetap menjadi seperti ini. Iya, tapi apa Allah jadikan Batu Raja sebagai wasilah. Saya bisa sukses seperti sekarang. Ya, Alhamdulillah ta'ala. Ya, kita ini lagi di Islamic Center. Jadi suatu contoh saat saja Islamic Center. Ini kan pertama-tama azan. Iya, betul. Di pertama kali spectatorsnya itu orang banyak. Itu kan di sini. Betul. Jadi memang apakah Novel bisa melupakan dulu saya azan pertama kali gimana, jadi imam pertama kali gimana? Betul. Dan sekarang sudah menang dan lain sebagainya. Biasa, cuman alhamdulillah. Jadi nanti kan kita mau tablik akbar nih, Ustadz Rinoval di Islamic Center. Dapat lah ya jadwalnya ya. Insyaallah. Amin. Nusa Kermi calling aja. Ya. Saya ngomongin azan, rencananya nanti di akhir podcast kita ini boleh nggak kalau video azannya kita masukin gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyimak nih azannya Rinoval yang masuk 10 besar lomba Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif se-Indonesia itu kayak gimana? Gimana kira-kira? Kalau saya nolak masih di ini. Karena di podcast makanya saya paksa. Ini sama aja kayak sedikit cerita dengan aja. Kalau meminta uang jajan, pas mama ayah kedatangan tamu. Mungkin nolak nggak sih? Oke, trikinya itu ya. Oh my god. Ini psikologis triknya. Gitu. Emang kalau saya mau tolak, saya takut ria macam-macam, Sir, kalau bisa nggak usah dipublikasi. Terus bagus siar macam. Iya, betul. Ya dia guru saya sih. Kalau nggak pinter nggak usah jadi guru. Karena ini apa sih namanya, azannya Noval juga udah kita masukin ke English Academy, karena kita punya program Kamis Zuhur berjamaah kan. Kebetulan hari ini Kamis. Tadi keluar dia, wah itu Noval, ayo kita salat deh. Jadi kan jadi jalan kebaikan gitu. Terakhir mungkin pesannya nih ya untuk remaja-remaja ya di Batu Raja, oke, atau yang ngebaca ini boleh. Apa nih kira-kira Noval? Sebelum saya sampaikan pesannya, sedikit pengantar dari pesan tersebut.
Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal bagaimana saya meraih apa-apa yang saya sukai sekarang, apa-apa yang memang mungkin kebanyakan orang akan menganggap itu sebuah kelebihan. Tapi teman-teman sekalian, inti dari hal tersebut adalah bagaimana Allah pada akhirnya mengkerucutkan perjalanan saya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Atau talibul ilmi fardhatun 'alal muslim. Apa artinya? Ya mungkin nanti mau disubtitle. Iya, ada subtitle di bawah sini. Emang tahu hadis yang mana? Enggak tahu juga. Nanti aku WA. Intinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang mereka itu meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Atau talibul ilmi fardhatun 'alal muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib untuk segala muslim. Ya, sebagaimana yang kita tahu wajib kalau tidak dilakukan maka akan berdosa. Jadi memang ada tuntutan di sana. Namun dari setelah tuntutan itu, whether you want it or not, kamu harus melakukan itu. Ada hal yang kalau kamu ngelakuin, kamu dapat apa sih? Dimudahkan jalan menuju surga. Nah, apa hubungannya Val dengan apa yang kamu bicarakan macam-macam? Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya udah bahas tadi masalah niat. Saya sudah bahas bagaimana sebenarnya bukan Rinovalnya yang menang. Rinoval seolah-olah terlihat bagus kayak gini dan macam-macam. Yang kalian puji itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu menutupi segala kegagalan, menutupi segala kesalahan, dosa-dosa Noval, sehingga terlihat seolah-olah mungkin bagus di depan kalian. Ya. Jadi yang dipuji bukan Novalnya, yang hebat bukan Novalnya, tapi sitar Allah. Ya. Dan mungkin kalau mau ada yang bilang nih, oke Val, ya Allah, tapi pembawaan kamu tuh Val, kamu berbicara seolah-olah you know exactly the thing that you're about to say. You're having every kind of circumstances under control. Maka Noval katakan, bukan Novalnya juga yang hebat, tapi apa? Orang yang Noval jadikan panutan. Serangnya. Enggak, itu aku tahu jawabannya. Namun yang Noval jadikan panutan. Uswatun hasanah, qudwah lil alamin, rahmatan lil alamin. Ala wa huwa nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terlihat seperti ini karena apa? Yang saya jadikan idola bukanlah orang-orang Korea atau orang-orang Amerika. Saya bahkan belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Jepang. Bukan karena saya mengidolai mereka, enggak. Tapi apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menganjurkan kepada kita, ya kita tuh bahkan mempelajari bahasa. Bahkan salah satu Abdullah bin Mas'ud itu disuruh untuk mempelajari bahasa Yahudi biar apa? Kita tuh bisa berdakwah, mempelajari adat istiadat, memperdekat diri dan memperluas jaringan Islam itu sendiri. Tapi intinya apa? Kita kembalikan kepada Allah, ya. Dan bagaimana saya juga terlihat seperti ini karena Nabi orang yang saya jadikan panutan Nabi SAW itu orang yang hebat. Jadi bukan saya yang hebat, tapi Nabi SAW yang hebat. Ya. Dan kalau mau tahu hakikat Rinovalnya sendiri ya makan tidur saja, gitu loh. Mau bukti ya ini menurut saya seperti ya. Dan terakhir pesan saya adalah tawakal Allah. Bertawakallah atau sandarkan diri Anda kepada Allah. Mungkin kalian akan mengira bahwasanya Rinoval seolah-olah orangnya seperti ini, seperti itu. Saya mendapatkan banyak kemudahan dalam kehidupan di sini. Mau tidak mau, saya nggak akan bisa nafikan fakta bahwasanya itu karena saya selalu mengikat diri saya dengan Allah. Jadi ya Allah saya mau ikut lomba azan ini. Saya nggak pernah bilang sebenarnya saya kerendar dulu suara saya kayak gini. Saya tadi udah bilang karena apa? Saya merasa bertanggung jawab. Allah bakal bertanggung jawab. Allah bakal bertanggung jawab. Allah akan tidak bertanggung jawab. Jadi pada akhirnya apa? Ya Allah inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati laka lillahi rabbil alamin. Segala hal itu. Maka apa? Allah jadikan saya orang yang menang. Terakhir kata Allahu al-aqlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Di dunia ini mau jadi spektator orang yang menang atau orang yang memusuhi Allah, atau sekarang yang saya sedang titi jalani orang yang membantu agama Allah yang jadi garda depan insya Allah ya. Kata Allah ana wa rusuli, mau kalian yang jadi musuh yang nonton doang atau jadi yang membela, Allah sudah tentukan. Kata Allah la aghlibanna ana wa rusuli, saya akan menang dengan rasul saya. Innallaha qawiyyun. Allah itu maha qawi, kuat dan aziz, perkasa ya. Jadi kenapa Noval terasa seolah-olah banyak menangnya, enak banget, berkah banget dan mudah sekali tahun 2022 ini banyak sekali.
saya dapatkan? Simple jawabannya, karena saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, semuanya itu tadi akhir sesi kita sama English Academy Podcast. Makasih banget dengan Ustadz atau Syekh Rinoval nih. Iya. Rinoval, Bay. Rinoval Versa, salah satu alumni dari English Academy dalam podcast kita Success Story ya. Ketemu lagi dalam Success Story bersama alumni English Academy selanjutnya. Saya mau private dulu untuk azan dan Masya Allah Subhanallah. Iya.